wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imran Masidi. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Jember, jurusan Produksi Pertanian, Prodi Teknik Produksi Benih, golongan A angkatan 2018. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau membahas tentang pengendalian hama terpadu, ekstrak dari daun mimba, bawang putih, deterjen, dan air tentunya. Pestisida nabati adalah pemanfaatan bahan aktif dari tumbuhan atau tanaman di sekitar kita guna untuk menjadi insektisida nabati dalam membasmi hama dan penyakit yang menyerang pada tanaman yang kita budidaya. Contohnya seperti pemanfaatan daun mimba, bawang putih, daun serai, daun pepaya, dan lain sebagainya. Sedangkan pada pestisida nabati itu terdapat keunggulan yang sangat signifikan tentunya dari tadi. Tentu untuk masa dalam pembasmiannya masih terbilang kalah dari pestisida kimia. Di pestisida nabati memiliki keunggulan seperti pembuatan yang mudah, pemanfaatan bahan insektisida yang dapat kita temui di sekitar kita, harga yang ekonomis atau relatif murah, dan dapat membunuh hama dan penyakit tentunya. Di sini dalam pembuatan pestisida saya menggunakan ekstrak daun mimba. Nah, saya karena pada tanaman cabai saya sudah terserang oleh hama, trik, dan kutu kebul. Dia sudah berkembang biak di bawah daun tanaman saya. Pada daun mimba sendiri terdapat senyawa azadirachtin, melantriol, dan salamin. Itu adalah bahan aktif utama sebagai insektisida yang terkandung pada daun mimba. Dan yang kedua adalah mimbin. Mimbin yaitu sebagai bahan aktif antivirus atau fungisida yang terdapat pada daun mimba itu sendiri. Dan bahan yang kedua yang saya gunakan adalah bawang putih. Di sini saya menggunakan bawang putih karena bawang putih mengandung bau yang sangat menyengat sehingga menghambat hama untuk hinggap pada tanaman yang kita budidaya. Selain itu juga bawang putih dapat membunuh hama atau sebagai racun kontak dan dapat membuat hama dehidrasi sehingga mengalami kematian. Dan yang ketiga, saya menggunakan deterjen. Di sini saya menggunakan deterjen berperan sebagai perekat bagi pestisida nabati saya. Tentunya juga sebagai perangkap bagi hama nanti yang hinggap pada tanaman yang saya budidayakan. Dan yang keempat tentunya adalah air. Air di sini berperan sebagai penghomogenan dari ekstrak daun mimba, bawang putih, dan deterjen. Ini seperti itu. Nah, baik teman-teman, saya harap teman-teman semua dapat menonton video saya sampai akhir karena di sini saya akan memberitahu teman-teman cara membuat pestisida nabati yang mudah sehingga menjadi insektisida guna menjadi senjata teman-teman atau para petani dalam mengendalikan hama penyakit pada tanaman yang kita budidaya. Tentunya juga jangan lupa di subscribe channel saya ini supaya semakin berkembang, dan selamat menonton. Bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan pestisida nabati. Yang pertama adalah daun mimba sendiri sebagai bahan utama atau bahan pokok dalam pembuatan karena mengandung bahan aktif insektisida sebagai atau membasmi hama pada tanaman. Yang kedua adalah bawang putih, berperan sebagai yang memiliki racun kontak dan memiliki bau yang sangat menyengat untuk mencegah datangnya serangga kepada tanaman yang kita budidaya. Untuk bawang putihnya sendiri bisa dari bungkulan seperti itu atau mungkin dipecah teman-teman. Untuk yang ketiga adalah deterjen sendiri, di sini berperan sebagai perekat. Dan yang nomor 4 adalah air. Air yaitu untuk menghomogenkan bahan-bahan nanti untuk dihancurkan seperti itu. Sedangkan ada alat dalam pembuatan pestisida. Yang pertama adalah blender. Blender di sini berperan sebagai penghancur bahan utama, dan yang kedua saringan untuk menyaring ekstrak bahan yang telah dihancurkan oleh blender, dan yang ketiga adalah pisau sebagai bahan untuk mencincang
atau mengelupas bawang putihnya. Yang keempat adalah botol sebagai wadah untuk fermentasi nantinya. Dan yang kelima adalah timba sebagai wadah untuk menuangkan hasil ekstrak dari blender. Langkah kerjanya ini perhatikan teman-teman. Yang pertama, kita memblender daun mimbanya. Selain di blender, mungkin teman-teman bisa menumbuknya atau mungkin dicincang sampai halus. Itu terserah atau sekreatif teman-teman sendiri, lebih enak gimana. Tapi di sini saya menggunakan blender supaya meminimalisir waktu dan mempercepat proses penghalusannya. Jangan lupa dikasih air secukupnya. Lalu kita tutup blendernya dan kita blender pada untuk daun mimbanya ini. Pasti seperti itu. Dan bahan yang kedua kita masukkan adalah bawang putih. Di sini bawang putih bisa teman-teman cincang terlebih dahulu, atau mungkin bisa teman-teman tidak dikelupas kulitnya seperti saya, itu langsung di blender saja, karena di sini yang dibutuhkan hanya dan mimbanya hingga hancur. Ini teman-teman contohnya. Dan juga dengan daun mimbanya ini belum dikasih deterjen ya teman-teman ya. Nah, kita pastikan lagi apakah ini memang benar-benar sudah hancur. Nah, kalau dirasa sudah hancur, baiknya kita tuangkan pada timba. Dan jangan lupa juga di blendernya itu pasti ada sisa-sisa dan mimbanya yang dihaluskan. Kita bersihkan teman-teman ya. Bersihkan. Setelah kita bersihkan, blendernya ditaruh kembali pada tempatnya seperti itu. Jangan lupa nanti dibersihkan. Kita beri air ya teman-teman ya, supaya sisa-sisanya itu ikut atau dapat kita tambahkan pada bak seperti itu. Kalau dirasa cukup, kita sudahkan. Lalu selanjutnya kita tambahkan bahan perakatnya, yaitu saya memakai rinso atau deterjen di sini. Mungkin teman-teman pakai Sunlight ataupun Softclean yang bubuk itu tidak masalah teman-teman. Yang penting di sini digunanya untuk sebagai perekat, atau mungkin bahan alami juga teman-teman bisa menggunakan lidah buaya seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa mengaduknya sampai homogen ya, benar-benar homogen. Nanti kita aduk itu pasti ada busa-busa yang keluar nanti, soalnya itu dari deterjennya sendiri gitu mengeluarkan busa. Kita aduk dulu sampai homogen. Nah, kalau dirasa sudah homogen, kita tuangkan pada teko. Di sini saya pakai teko karena saya tidak ada corangan untuk menuangkan kepada botol untuk tempat fermentasi. Saya pakai teko untuk mempermudah menuangkan kepada botol untuk melakukan fermentasi selama 3 hari, teman-teman. Nah, di sini kita tuangkan ekstrak daun mimba, bawang putih dan deterjen dan campuran air juga yang telah kita lakukan. Kita tuangkan semua teman-teman. Di masa waktu fermentasi itu saya menggunakan waktu 3 hari. Nah, kenapa saya menggunakan waktu 3 hari? Karena pada waktu tersebut memang waktu yang sangat tepat untuk pengaplikasian pestisida nabati, karena selama 3 hari itu bakteri-bakteri ataupun bahan aktif yang terdapat pada daun mimba, pada bawang putih dan perekat pada deterjennya itu memang benar-benar terurai gitu teman-teman, benar-benar homogen. Dan jangan lupa di sini kita menutupnya dengan rapat teman-teman, soalnya di sini pestisida nabati memiliki bau yang sangat tajam.
Nah, setelah 3 hari fermentasi ditandai dengan warna yang sudah kecoklatan dan itu sedikit bau teman-teman, kalau dibuka baunya bukan main lah. Nah, lalu kita siapkan teko kembali sama saringan. Kita melakukan tahap penyaringan. Ini tahap penyaringan pertama teman-teman. Untuk penyaringannya sendiri dilakukan 3 kali jika menggunakan saringan kasa seperti saya. Kenapa saya menggunakan 3 kali? Karena penyaringan di sini untuk mencegah tersumbatnya pada penyemprotan nanti teman-teman, seperti itu pada sprayernya. Nah, setelah 3 kali melakukan penyaringan, ampasnya kita bisa buang lah. Setelah ekstrak yang sudah disaring, kita tuangkan kepada botol yang lebih kecil. Gunanya untuk apa? Untuk mempermudah nanti membawanya ke lahan atau mungkin dalam penyimpanannya teman-teman. Di sini saya menggunakan botol seadanya yang ada di rumah. Nah, di sini menggunakan daun mimba yang tadi dan campuran airnya, saya mendapatkan 2 botol kecil. Di sini sangat membantu saya dan mempermudah saya untuk penyimpanan dan mempermudah saya untuk membawa kepada persemaian cabai hias saya seperti itu. Oh ya teman-teman, selain itu saya juga di rumah memiliki banyak macam bunga. Soalnya di rumah saya sangat suka kepada tanaman bunga seperti itu teman-teman. Tetapi untuk praktek kali ini saya juga menyemai tanaman cabai sebagai bahan praktek saya nantinya, karena tanaman cabai saya sudah terserang oleh hama kutu kebul atau trip. Biasanya itu berciri-ciri warna putih di bawah daun teman-teman. Mungkin ada seperti jaring laba-laba lah warna putih seperti itu. Kita bisa kendalikan dengan pestisida nabati ini. Nanti kita lihat prosesnya dalam pengaplikasiannya baik teman-teman. Nah, ini hasil ekstrak pestisida nabati dari daun mimba, bawang putih, deterjen, dan air teman-teman. Warnanya agak kepekatan ya teman-teman ya. Kalau setelah fermentasi itu pasti pekat lah. Di sini kita melakukan pengaplikasian teman-teman. Itu adalah gelas ukur. Di sini kita pakai gelas ukur. Komposisinya pestisida nabati untuk 1 liter air kita menggunakan 100 ml pestisida nabatinya teman-teman. Teman-teman nggak perlu takut untuk residunya atau mungkin pencemarannya, karena di sini pestisida nabati yang sangat ramah lingkungan, sangat baik digunakan untuk perumahan. Mungkin teman-teman memiliki tanaman cabai hias atau mungkin tomat yang bisa kita tanam di polybag, kita menggunakan pestisida nabati untuk membasmi hamanya dan penyakitnya. Itu sangat membantu teman-teman karena ini sangat ramah lingkungan dan residunya tidak tinggi teman-teman, seperti itu. Nah, di sini saya menuangkan 80 ml pestisida nabati, 100 ml pestisida nabati. Kita taruh pada sprayer yang ukuran 1000 ml teman-teman. Saya di sini menggunakan 1000 ml atau 1 liter. Kita tuangkan itu terlebih dahulu. Jangan lupa teman-teman untuk selalu safety ya teman-teman ya. Karena selain itu juga jika terkena mata ini juga berbahaya teman-teman. Kita beri air sampai 1000 ml teman-teman. Nah, setelah 1000 ml atau 1 liter kita tutup rapat sprayernya, lalu kita aplikasikan pada tanaman yang terkena hama dan penyakit. Kebetulan tanaman saya ini cabai hias terkena hama teman-teman. Itu kelihatan, itu adalah trip atau kutu kebul di bawah daun cabai saya. Ciri-cirinya seperti itu teman-teman, berpengaruh kepada daunnya bakalan mengkerut teman-teman, dan akan mengganggu perkembangan pertumbuhan tanaman cabai saya. Nah, ini hasilnya teman-teman setelah saya melakukan penyemprotannya. Penyemprotannya bisa dilakukan seminggu 2 kali. Dengan interview mungkin jarak waktunya 3 hari sekali teman-teman, mungkin 1 minggu sekali juga bisa teman-teman. Nah, ini
dari praktek aplikasi pestisida nabati. Semoga bermanfaat teman-teman. Pembuatannya sangat mudah, sangat gampang, dan murah seperti itu. Selamat mencoba, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.